One Piece anime episode 1090 telah rilis dengan persembahan kualitas anime yang sangat bagus. Episode kali ini mengadaptasi mulai halaman kedua chapter 1061 sampai halaman terakhir chapter 1061. Iya, episode kali ini hampir mengadaptasi satu chapter 1061. Episode kali ini diawali di sekitaran perairan Egghead. Kapal Thousand Sunny menghadapi ancaman bahaya dari target serangan robot hiu yang muncul dari dalam laut. Robot hiu ini begitu besar dan kuat, dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Monster hiu ini menyerang kapal Thousand Sunny dengan rahangnya yang begitu besar. Dengan keahlian kru kapal, Thousand Sunny berhasil menghindari serangan robot hiu tersebut. Tak lama, Jinbe menyeburkan diri ke dalam lautan untuk menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie yang tenggelam. Kemudian, kemudi kapal Thousand Sunny dipegang oleh Franky. Dengan teknik rabbit, Sunny berhasil menjauh dari robot hiu untuk mengejar Jinbe yang berusaha menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie. Robot hiu tak tinggal diam. Dia membidik dan menembakkan 2 peluru torpedo yang tepat mengenai sisi kiri Sunny. Sunny terbalik dan semua kru tenggelam ke dalam laut. Mereka semua harus menahan nafas dan arus laut yang kuat untuk keluar dan bertahan hidup. Franky, Usopp, Zoro, Brook, Robin, Nami, dan Sanji berusaha sekuat tenaga bertahan dari kondisi tersebut. Jangan lupakan Karibo juga ya. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam tong. Ikut juga tenggelam ke dalam laut. Dia juga gak bisa ngapa-ngapain selain ngedumel, karena dia adalah user buah iblis yang lemah terhadap air laut. Robot hiu tersebut kemudian mengincar Jinbe. Dia menembakkan peluru dari dalam mulutnya. Jinbe menyuruh Luffy, Chopper, dan Bonnie mengambil nafas yang dalam. Mereka akan segera dibawa Jinbe menyelam ke dalam laut. Jinbe berhasil menghindari serangan robot hiu, namun mereka terlempar di dalam laut karena efek ledakan. Robot hiu tersebut kemudian kembali mengincar kapal Thousand Sunny dan para kru Luffy yang sedang tenggelam. Namun ada sosok yang datang membuat robot hiu itu ketakutan. Sosok tersebut kemudian meninju robot hiu tersebut dengan sangat keras. Di sisi lain, di markas Angkatan G14 di dekat Pulau Egghead, Tashigi bersama para anggota Angkatan Laut sedang memberikan obat yang dikhususkan untuk para anak-anak korban eksperimen sisar klon di Pulau Panghazard. Obat yang tentu rasanya pahit, namun bisa membantu mengembalikan ukuran tubuh mereka ke kondisi normal, sehingga para anak-anak ini dapat kembali berkumpul bersama keluarga mereka di masa depan. Di sini, Tashigi berbincang dengan Wakil Admiral Doll yang memimpin markas G14. Mereka berdua membicarakan tentang Helmeppo dan Hibari yang terus menangis karena Koby diculik dan saat ini berada di markas Yonko Kurohige. Terlihat Helmeppo dan Hibari duduk lemas, menangis dan memohon bantuan kepada Prince Cruz agar mau membantunya menyelamatkan Koby di Pulau Hachinosu. Namun, Prince Cruz tidak langsung mengiyakan permintaan Helmeppo, karena dia sadar Koby ada di dalam markas Yonko Kurohige. Sangat beresiko bila mereka langsung menuju ke Pulau Hachinasu tanpa persiapan. Mereka sama saja dengan menyerahkan diri secara sukarela. Saking sedihnya, bahkan Helmeppo sampai punya ide untuk membawa Serapim. Namun situasi tidak menguntungkan mereka. Prince Cruz juga bingung. Dia sama sekali tidak bisa menghubungi Diastrek. Di scene lainnya, Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie akhirnya selamat. Mereka sedang berada di daratan dan mencoba mengeringkan pakaian mereka yang basah. Terjadi obrolan di antara mereka, seperti mulai dari perkenalan nama. Bonnie juga menanyakan kenapa foto Luffy berubah menjadi putih di poster buronan terbaru. Namun Luffy hanya menjawab itu adalah kondisi saat dirinya merasa bebas. Bonnie yang mendengar jawaban Luffy nampak biasa saja. Jinbe juga menanyakan di mana kru kapal Bonnie. Bonnie hanya menjawab dia datang tanpa ditemani kru dan robot hiu tersebut menyerang menghancurkan kapalnya. Kemudian Bonnie, Luffy, dan Chopper sama-sama merasakan kelaparan. Mereka berencana untuk segera mencari makanan. Namun Bonnie mengatakan di pulau ini tidak ada makanan. Kemudian Bonnie mengatakan bahwa mereka sedang berada di pulau milik pemerintah dunia. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Masa Depan, lokasi tempat laboratorium penelitian Vegapunk. Mendengar nama Vegapunk, Luffy lantas mengatakan dia sepertinya mengenal nama Vegapunk. Dan diakhiri dengan Bonnie yang bilang dia punya urusan dengan Vegapunk. Di sisi Thousand Sunny, semua tiba-tiba keluar dari dalam laut. Ternyata mereka diangkat oleh sebuah robot raksasa. Robot yang sangat membuat Franky dan Usopp bersinar-sinar matanya. Tak lama kemudian, keluar sosok perempuan misterius yang tidak mereka kenali. Sosok perempuan ini bahkan menolak ucapan terima kasih dari Franky. Perempuan ini dari awal memang tidak berniat untuk menyelamatkan mereka dari dalam laut. Dia terus mengeluh karena kurang baik dalam memprogram robot hiu yang tadi menyerang kapal Thousand Sunny. Kemudian sosok tersebut akhirnya memperkenalkan namanya. Dia mengatakan sebagai ilmuwan yang bekerja di bawah pemerintah dunia dan namanya adalah Vegapunk. Di akhir episode juga menampilkan kembali Robin dan Chopper yang begitu lucu. Mereka berdua kali ini membahas tentang jewelry Bonnie, mulai kekuatan Bonnie, bounty Bonnie,
tanggal lahir dan makanan kesukaan, serta perjalanan singkat Bonnie dari Sabaudi sampai di Pulau Egghead. Kalau menurut kalian, seberapa greget episode kali ini ya? Share pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih.